Laras menatap keluar jendela kantornya, memandangi langit mendung yang menggantung di atas kampus. Ia adalah seorang wanita paruhbaya yang elegan, berwibawa, dan tegas, dosen yang dihormati oleh mahasiswa-mahasiswanya. Di balik sikap profesionalnya, Laras menyimpan kesepian yang tak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Setiap hari terasa sama, rutinitas yang tak pernah berubah. Pekerjaannya adalah pelarian dari kekosongan yang ia rasakan, tetapi hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi, sesuatu yang perlahan akan mengubah hidupnya. Di ruang kuliahnya, dua mahasiswa baru yang menarik perhatiannya lebih dari biasanya. Arka, seorang pemuda dengan wajah tenang, sorot mata tajam namun penuh kelembutan. Ia duduk di barisan depan, fokus mendengarkan penjelasan Laras. Cara Arka menatapnya membuat Laras merasa berbeda, seolah ada pemahaman mendalam yang tak perlu diucapkan. Di belakang kelas, ada Bima, pemuda yang kontras dengan Arka. Ia memiliki senyum lebar yang selalu menghiasi wajahnya, dan setiap kali Laras berbicara, Bima seringkali melontarkan candaan yang membuat seluruh kelas tertawa. Dua pria muda ini, dalam ketenangan dan keceriaan mereka, menarik perhatian Laras dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Usai kuliah, Laras bergegas menuju ruang dosen dengan pikiran bercampur aduk. Namun, sebelum ia sempat masuk ke dalam ruangan, Bima mendekatinya dengan senyuman khasnya. "Bu Laras, tadi penjelasannya keren banget, tapi saya mau tanya sesuatu nih, boleh?" Suaranya ceria dan ringan, tetapi mata Bima menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Laras tersenyum tipis dan mengangguk, walau hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia tahu ini hanya interaksi biasa antara dosen dan mahasiswa, tetapi mengapa ia merasa berbeda? Di saat yang hampir bersamaan, Arka muncul dari ujung koridor, berjalan dengan langkah pasti menuju Laras. Tanpa banyak bicara, Arka menyapa dengan nada rendah, "Ibu, saya juga ingin berdiskusi soal materi tadi, kalau tidak merepotkan." Suara Arka begitu tenang, tapi ada kehangatan yang menyelimuti tiap kata yang keluar dari mulutnya. Laras merasakan getaran halus di dadanya, sesuatu yang tak ia pahami. Dua pria muda, dalam jarak yang begitu dekat, namun dengan aura yang sangat berbeda, membuatnya terperangkap dalam kebingungan yang samar. Hari itu, Laras tidak bisa melupakan pertemuan mereka. Dalam ruangannya yang sunyi, hari-hari setelah pertemuan pertama itu membuat Laras semakin sulit memahami perasaannya sendiri. Arka dan Bima, meski datang dari kepribadian yang berbeda, mulai menghampirinya lebih sering, dengan alasan yang berbeda-beda. Arka selalu datang dengan buku di tangan, mencari Laras untuk berdiskusi tentang teori-teori yang ia ajarkan. Laras merasa nyaman dengan percakapan mereka. Kedalaman intelektual Arka memberikan rasa tenang yang sulit ia temukan di orang lain. Di setiap diskusi, Laras merasakan kehangatan terselubung dalam sikap Arka, seperti ada perhatian lebih di balik kalimat-kalimat formal yang ia sampaikan. Sementara itu, Bima datang dengan pendekatan yang berbeda. Ia tidak pernah serius membicarakan pelajaran, selalu mencairkan suasana dengan canda dan tawa. Kehadiran Bima membawa energi yang segar ke dalam kehidupan Laras. Setiap kali Bima hadir, ruang dosen yang biasanya sepi dan sunyi seketika berubah menjadi tempat yang penuh keceriaan. Meski kadang terasa sedikit mengganggu, Laras tak bisa memungkiri bahwa ia menikmati interaksi dengan Bima. Senyuman dan tatapan nakal pemuda itu seringkali membuat Laras merasa muda kembali, seolah waktu mundur bertahun-tahun. Perasaan yang berkecamuk di hati Laras semakin jelas. Di satu sisi, Arka dengan ketenangannya memberikan rasa nyaman dan aman. Ia merasa seperti menemukan cerminan jiwanya dalam pemuda itu, seakan mereka berbagi dunia yang sama dalam keheningan. Di sisi lain, Bima adalah api yang membakar dan menghidupkan kembali semangat yang selama ini hilang. Laras mulai bingung dengan apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Bagaimana mungkin ia, seorang wanita paruhbaya, merasakan perasaan ini pada dua lelaki yang begitu muda? Suatu sore, ketika Laras sedang menyiapkan materi untuk kelas berikutnya, Bima kembali menghampirinya dengan senyuman yang lebar. "Bu, ada rencana malam ini? Gimana kalau kita nonton film di bioskop? Sekalian refresh setelah tugas-tugas ini." Laras terkejut mendengar ajakan itu. Tawaran yang tidak biasa untuk seorang dosen, tetapi entah mengapa, ada bagian dari dirinya yang tergoda untuk mengatakan iya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Arka muncul di pintu. Dengan nada datar tetapi penuh arti, ia berkata, "Ibu, saya menemukan referensi buku yang mungkin Anda suka. Mungkin kita bisa membahasnya setelah kelas nanti." Dua ajakan, dua arah, dan dua pria. Laras merasa seolah sedang berdiri di tengah persimpangan yang tak ia duga. Detik-detik itu, hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya.
Pilihan yang ia buat mungkin terlihat sederhana, tetapi Laras tahu ada lebih dari sekadar sebuah keputusan untuk memilih antara dua aktivitas berbeda. Ada perasaan yang mulai berakar di hatinya, sesuatu yang ia tahu akan sulit ia kendalikan jika terus berkembang. Akhirnya, Laras menolak ajakan Bima dengan halus dan memilih untuk berbicara dengan Arka. Namun, perasaan bersalah menggerogotinya. Ia melihat bagaimana tatapan Bima berubah, dari ceria menjadi sedikit redup. Meski begitu, Bima tetap tersenyum dan berkata, "Enggak apa-apa, Bu. Lain kali, mungkin." Laras merasa hatinya tertarik kedua arah yang berlawanan, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi dilema ini tanpa menyakiti salah satu dari mereka. Ketika Arka dan Laras akhirnya duduk bersama untuk membahas buku yang dibawa Arka, Laras merasa suasana antara mereka berubah. Ada keintiman yang tak terucapkan, sesuatu yang membuat Laras merasa sangat dekat dengan pemuda ini. Namun, di balik semua itu, bayangan Bima masih menghantuinya. Seiring malam semakin larut, Laras menyadari bahwa ia kini berada di tengah konflik batin yang rumit. Seiring waktu, Laras merasa semakin terjebak dalam dilema yang ia ciptakan sendiri. Pertemuannya dengan Arka dan Bima semakin intens, tetapi ia mulai menyadari bahwa perasaan yang ia miliki untuk mereka bukanlah sekadar kekaguman biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang berbahaya. Setiap kali ia berada di dekat Arka, hatinya terasa tenang, seolah-olah ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Arka adalah sosok yang dewasa dalam pemikirannya meskipun usianya masih muda. Diskusi mereka tentang buku dan kehidupan selalu membuat Laras merasa dihargai secara intelektual. Namun, saat Bima muncul dengan senyumannya yang cerah dan candaan yang tak pernah habis, dunia Laras terasa seolah berubah menjadi penuh warna. Bima membawa energi yang segar, mengisi kekosongan dalam dirinya dengan tawa dan kegembiraan. Laras merasa seperti dihadapkan pada dua sisi kehidupannya. Arka, yang memberikan stabilitas dan kedalaman, dan Bima, yang membangkitkan sisi mudanya yang sudah lama terlupakan. Kedua pria ini membuatnya merasa lengkap, tetapi pada saat yang sama, ia merasa bersalah karena membiarkan perasaan itu tumbuh. Suatu hari, di tengah pertemuan kecil dengan Arka di ruangannya, Laras mendapati dirinya menatap pemuda itu lebih lama dari biasanya. Arka sedang berbicara dengan serius tentang sebuah teori, tetapi pikiran Laras melayang. "Apa yang sedang terjadi padaku?" pikirnya. Hatinya bergetar setiap kali Arka menatapnya dengan mata yang penuh perhatian. Dalam ketenangan pemuda itu, Laras menemukan kehangatan yang ia rindukan. Namun, di belakang pikirannya, ia tidak bisa melupakan tawa Bima yang ringan, yang selalu mampu membuat hari-harinya lebih ceria. Perasaan itu semakin sulit dikendalikan. Ketika Laras melihat Bima berinteraksi dengan teman-temannya di kampus, ia merasa iri. Ada dorongan dalam dirinya untuk mendekat, untuk ikut menikmati keceriaan yang Bima tawarkan. Satu sore, setelah kelas berakhir, Bima menunggunya di depan gedung. "Bu, hari ini ada pameran seni di dekat sini. Anda mau ikut?" tanya Bima dengan senyum menawan. Laras, yang tadinya berniat menolak, merasa sulit mengucapkan kata tidak. Akhirnya, ia setuju, dan bersama Bima, ia melangkah ke dunia yang penuh spontanitas dan keceriaan, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Di tengah keramaian pameran seni, Laras merasa bebas, namun sekaligus bingung. Tawa Bima begitu menular, dan untuk sesaat, ia melupakan Arka. Namun, ketika malam tiba dan Laras kembali sendirian di rumahnya, pikirannya kembali tertuju pada Arka. Bayangannya tentang Arka dan Bima mulai bercampur, membuatnya merasa terpecah. Setiap langkah yang ia ambil bersama salah satu dari mereka hanya semakin memperumit hatinya. Laras tahu bahwa ia tidak bisa terus membiarkan perasaan ini berkembang tanpa arah. Namun, setiap kali ia mencoba menetapkan jarak, Arka dan Bima selalu datang dengan cara yang berbeda. Keduanya menariknya ke arah yang berlawanan, seperti dua sisi magnet yang tidak bisa dipisahkan. Laras semakin bingung. Haruskah ia mengikuti hati yang mencari kedamaian bersama Arka, atau membiarkan dirinya terjun ke dalam lautan kegembiraan yang ditawarkan oleh Bima? Semakin hari, semakin jelas bagi Laras bahwa ia tidak hanya menghadapi dilema perasaan, tetapi juga dilema moral. Sebagai dosen, ia tahu bahwa hubungannya dengan kedua pemuda itu melanggar batas yang seharusnya ada. Namun, hati tidak pernah bisa berbohong, dan perasaannya pada Arka dan Bima kini mulai melampaui logika yang selama ini ia pegang teguh. Laras berada di persimpangan hati yang semakin sulit ia abaikan. Laras mulai merasa tertekan oleh situasi yang ia hadapi. Perasaan pada Arka dan Bima semakin dalam, namun ia juga sadar bahwa perasaannya tidak semestinya terjadi. Sebagai dosen, ia bertanggung jawab menjaga batas profesionalitas.
Pikirannya berkecamuk setiap hari, seperti sedang berjalan di atas tali tipis yang siap putus kapan saja. Di satu sisi, ia ingin membiarkan perasaan ini mengalir tanpa peduli konsekuensi, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa langkah sekecil apapun bisa menghancurkan karir dan reputasinya. Suatu malam, Laras berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Usianya telah melewati masa muda, namun di dalam dirinya ada keinginan yang begitu kuat, perasaan yang membawanya ke masa lalu, ketika cinta tidak pernah serumit ini. Apa yang salah denganku? Bisiknya lirih pada diri sendiri. Ia tak pernah menyangka hidupnya yang begitu tenang akan berubah drastis hanya karena kehadiran dua mahasiswa muda. Bayangan Arka yang tenang dan penuh perhatian serta tawa ceria Bima terus menghantui pikirannya. Di kelas, suasana semakin terasa berat. Laras mulai merasa tidak nyaman ketika harus bertatap muka dengan keduanya. Ia berusaha bersikap biasa saja, menjaga jarak, tetapi Arka dan Bima tidak berhenti mendekatinya dengan cara mereka masing-masing. Arka seringkali mengajaknya berbincang tentang topik-topik yang mendalam setelah jam kuliah berakhir, dan dalam percakapan itu, Laras merasakan hubungan yang lebih dari sekadar dosen dan mahasiswa. Tatapan lembut Arka seolah menembus tembok yang selama ini ia bangun untuk menjaga jarak. Sementara itu, Bima tetap tak henti-hentinya membawa kebahagiaan ke dalam hari-harinya. Meski Laras berusaha menghindari ajakan-ajakannya, Bima selalu tahu cara untuk membuatnya tersenyum. Suatu hari, Bima dengan berani berkata, "Ibu, Anda tahu tidak? Ada sesuatu yang spesial di antara kita. Saya tahu Anda mungkin menganggap saya hanya anak muda, tapi saya serius." Kalimat itu seperti petir yang menyambar Laras. Ia tahu bahwa situasi ini semakin berbahaya, semakin rumit, dan semakin sulit untuk dikendalikan. Malam harinya, Laras tidak bisa tidur. Kata-kata Bima terus terngiang di telinganya. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa bisa berkata demikian? Dan lebih buruk lagi, mengapa hatinya ikut bergetar mendengar pengakuan itu? Ia menyadari betapa rapuhnya dirinya sekarang. Hubungan ini, perasaan ini, semuanya begitu salah di mata Norma, tetapi begitu benar di dalam hatinya. Laras merasa terbelah antara kewajiban moralnya sebagai dosen dan keinginan pribadinya sebagai seorang wanita. Suatu ketika, Arka datang ke ruangannya setelah kelas. Ia tampak lebih tenang daripada biasanya, tetapi ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan dari wajahnya. "Bu, saya rasa kita perlu bicara. Ada hal yang selama ini ingin saya katakan." Laras terdiam, hatinya mulai berdebar kencang. Arka duduk di depannya, dan dengan suara rendah ia berkata, "Saya tahu perasaan ini mungkin salah, tapi saya tak bisa membohongi diri sendiri. Saya jatuh cinta pada Anda." Seketika ruangan itu terasa sunyi, hanya detak jantung Laras yang terdengar di telinganya. Pengakuan Arka membuat Laras semakin terpuruk. Ia kini tidak bisa lagi menyangkal apa yang sedang terjadi. Perasaannya telah tumbuh jauh lebih besar daripada yang ia perkirakan, baik pada Arka maupun Bima. Tetapi di balik semua ini, Laras tahu bahwa ia berada di ujung jurang. Setiap langkah yang diambilnya bisa membuat segalanya runtuh, dan pertanyaan yang terus menghantuinya adalah, apakah ia sanggup menanggung akibatnya jika ia membiarkan perasaan ini menang? Setelah pengakuan Arka, dunia Laras terasa seperti runtuh. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah permainan perasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Laras mencoba menjaga jarak, tetapi setiap kali ia berusaha mundur, baik Arka maupun Bima terus mendekatinya, dengan cara yang semakin menggoyahkan hatinya. Laras sadar bahwa ia harus segera membuat keputusan. Namun sebelum ia bisa menentukan langkah, Bima membuat langkah tak terduga yang mengguncang dirinya lebih dalam. Suatu sore, Laras sedang bersiap-siap meninggalkan kampus setelah hari yang melelahkan. Ketika ia hendak masuk ke mobilnya, Bima muncul dari belakang. "Bu, tunggu sebentar," seru Bima. Napasnya sedikit terengah karena terburu-buru. Laras menoleh, dan meski hatinya sudah berusaha menahan diri, ada dorongan untuk mendengarkan apa yang akan Bima katakan. Pemuda itu tampak lebih serius dari biasanya, tidak seperti dirinya yang biasa penuh canda dan tawa. "Saya nggak bisa lagi berpura-pura," Bima berkata dengan nada tegas. "Selama ini, saya selalu mencoba untuk mendekati Anda dengan cara yang santai, tapi saya merasa Anda belum sepenuhnya tahu apa yang saya rasakan." Laras terdiam. Sekali lagi, ia merasakan debaran di hatinya. Bima mendekat, tatapannya lurus ke arah mata Laras. "Saya nggak peduli soal perbedaan usia, posisi kita, atau apapun yang orang lain katakan. Yang saya tahu, saya mencintai Anda, Bu. Sejak pertama kali bertemu, saya tahu Anda berbeda. Anda membuat saya ingin menjadi seseorang yang lebih baik."
Pengakuan itu menghantam Laras dengan kekuatan yang sama seperti pengakuan Arka sebelumnya. Bima, dengan caranya yang riang dan penuh tawa, ternyata menyimpan perasaan yang sangat dalam. Laras merasakan campuran perasaan antara haru dan ketakutan. Bima melanjutkan, saya tahu mungkin ini sulit untuk Anda, tapi saya serius. Saya nggak mau ini cuma jadi permainan perasaan. Saya ingin kita benar-benar memikirkannya, karena saya siap memperjuangkan Anda. Laras merasa lidahnya keluh. Kata-kata Bima begitu langsung dan jujur, jauh dari candaan yang biasa ia lontarkan. Tetapi di saat yang sama, Laras tahu bahwa ini adalah titik yang paling berbahaya. Jika ia tidak segera mengambil langkah mundur, hubungan ini bisa menghancurkan segalanya. Bukan hanya karirnya, tetapi juga kehidupan kedua pemuda itu. Namun, hati Laras tidak bisa sepenuhnya menolak. Di depan Bima, ia melihat refleksi dari dirinya yang muda, yang penuh harapan dan semangat. Laras merasa terjebak dalam lingkaran emosi yang ia ciptakan sendiri. Bima menatapnya dengan penuh harap, namun Laras tak mampu memberikan jawaban pasti. Bima, ia berkata perlahan, suaranya hampir berbisik. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kamu masih muda, dan perasaanmu mungkin akan berubah seiring waktu. Saya tidak ingin merusak apapun di antara kita, atau di antara kalian berdua. Laras menundukkan pandangannya, merasa takut melihat reaksi Bima. Namun, Bima menggenggam tangannya dengan lembut. Bu, saya tahu ini tidak mudah. Tapi saya juga tidak ingin kita pura-pura. Saya sudah jatuh terlalu dalam. Dan kalaupun ini salah di mata orang lain, buat saya, perasaan ini benar. Sentuhan Bima di tangannya membuat Laras terkejut, tetapi ia tidak menarik diri. Di dalam hatinya, Laras tahu bahwa ia telah membiarkan perasaan ini tumbuh, dan kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa perasaannya telah menyakiti dua hati sekaligus. Ketika Bima akhirnya pergi, Laras berdiri sendirian di tempat parkir, hatinya semakin terpecah. Pengakuan Bima hanya menambah beban yang sudah ia pikul. Dua pria muda, dengan cinta mereka yang tulus dan penuh semangat, membuat Laras semakin bingung tentang arah yang harus ia ambil. Dalam kebingungan itu, ia menyadari satu hal, apapun keputusan yang akan ia buat, tak ada jalan yang tidak akan melukai salah satu dari mereka, dan mungkin juga dirinya sendiri. Laras merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setelah pengakuan Bima yang menggetarkan hatinya, perasaan bersalah mulai menyelimuti setiap hari-harinya. Ia tak lagi bisa memandang kedua pemuda itu dengan cara yang sama. Tatapan Arka yang tenang kini terasa seperti beban, sementara tawa Bima, yang dulu menghangatkan harinya, kini terasa seperti panggilan yang memaksa Laras untuk memilih. Hari-hari berlalu dengan semakin berat, dan Laras tahu bahwa ia tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian ini. Sesuatu harus segera diputuskan. Suatu hari, Laras memutuskan untuk mengambil jarak dari keduanya. Ia berharap dengan begitu, perasaannya bisa mereda, dan segalanya akan kembali seperti semula. Laras mulai menghindari diskusi pribadi dengan Arka dan Bima, menjaga interaksi mereka hanya dalam ruang kelas yang formal. Namun, keputusannya itu tidak berlangsung lama. Arka, yang merasa perubahan sikap Laras, datang menemuinya. Bu, apa yang terjadi? Kenapa Anda seperti menjauh? Ditanya Arka dengan nada penuh perhatian, seperti biasanya. Laras merasa hatinya semakin terpojok. Ia menatap Arka, yang begitu tenang dan penuh perhatian, dan merasa tidak layak menerima perasaan tulus dari pemuda ini. Arka, Laras berusaha mencari kata-kata yang tepat. Saya rasa kita harus menjaga jarak. Ini tidak baik, dan saya tak ingin ada yang terluka. Namun, Arka tak menyerah. Ia mendekat, matanya menatap dalam ke arah Laras, seolah mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatinya. Bu, Anda sudah tahu perasaan saya, dan saya tahu perasaan Anda tidak jauh berbeda. Kenapa kita harus berpura-pura? Kalimat itu menghantam Laras seperti pisau tajam. Arka benar, ia tidak bisa terus bersembunyi di balik kepura-puraan. Tapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa ada Bima yang juga menunggu, dengan perasaan yang sama kuatnya. Dan kini, di tengah kekacauan batin yang begitu hebat, Laras mulai merasakan bahwa keputusannya tidak hanya akan menghancurkan hati kedua pemuda itu, tetapi juga dirinya sendiri. Keadaan semakin rumit ketika Bima, yang mulai merasa ada sesuatu yang salah, menemui Laras secara mendadak di perpustakaan. Bu, saya merasa ada yang gak beres. Anda menjauh dari saya dan Arka. Apakah kami salah? Atau, apakah ada sesuatu yang belum Anda katakan pada kami?
Mata Bima menyiratkan kecemasan, dan Laras tahu bahwa pemuda ini mulai merasakan bahwa situasi yang mereka hadapi tidak sesederhana cinta segitiga biasa. Laras menghindari tatapannya, merasa tak sanggup menghadapi kedua pemuda ini secara langsung. Pada akhirnya, saat Laras merasa semuanya mulai meledak di dalam dirinya, ia menyadari bahwa kedua pria ini mulai saling mencurigai. Arka dan Bima, yang awalnya hanya bersaing dalam kelas, kini mulai menunjukkan ketegangan di luar kelas. Suatu ketika, Laras melihat mereka terlibat dalam percakapan yang tampaknya semakin panas. Tatapan Arka yang biasanya tenang berubah menjadi dingin, sementara senyum Bima mulai pudar, digantikan oleh ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Laras menyadari bahwa ini adalah akibat dari sikapnya yang ambigu, dan ia merasa semakin terjebak. Malam itu, Laras tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamunya, menatap kosong keluar jendela. Bagaimana mungkin ia membiarkan semuanya berkembang sejauh ini? Hatinya terpecah antara dua pria muda yang mencintainya dengan tulus, dan kini mereka berdua mulai tersakiti karena dirinya. Laras menyadari bahwa ia tidak hanya menghancurkan batas-batas profesionalitas, tetapi juga menghancurkan hubungan baik yang pernah ada di antara Arka dan Bima. Dan dalam kekosongan malam yang sunyi, ia sadar bahwa keputusan yang harus ia buat kini tak lagi hanya tentang perasaannya. Ini tentang menyelamatkan hati, masa depan, dan karirnya sebelum semuanya benar-benar hancur. Di tengah kebingungannya, Laras mendapati dirinya menangis. Tangis yang lama terpendam, tangis dari hati seorang wanita yang tidak hanya merasa kesepian, tetapi juga hancur karena cinta yang salah. Bagaimana ia bisa memperbaiki semuanya? Atau, lebih parah lagi, apakah masih ada yang bisa diperbaiki? Hari-hari setelahnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Laras. Ketegangan antara Arka dan Bima semakin terlihat jelas. Laras yang biasanya dapat mengendalikan suasana di kelas kini merasakan aura persaingan yang semakin panas di antara kedua pemuda itu. Mereka tidak lagi berbicara seperti biasa, bahkan tatapan mereka kini penuh dengan curiga dan kemarahan yang terpendam. Laras merasa seperti berada di antara dua arus yang bertabrakan, saling menghancurkan dan siap menyeretnya dalam pusaran. Suatu pagi, saat Laras hendak memulai kelas, Bima tiba-tiba menghampirinya dengan wajah serius. "Bu, saya nggak bisa terus seperti ini. Saya tahu apa yang terjadi antara Anda dan Arka." Kalimat itu menghantam Laras, membuatnya tak bisa berkata apa-apa. "Bima, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," jawab Laras dengan suara gemetar, namun Bima memotongnya. "Tidak, Bu. Saya tahu ada sesuatu di antara kalian, dan saya nggak mau pura-pura tidak tahu. Kalau Anda lebih memilih dia, tolong beritahu saya sekarang." Sebelum Laras sempat menjawab, Arka masuk ke dalam kelas. Suasana menjadi tegang seketika. Arka, yang melihat Bima dan Laras berbicara dengan intens, langsung tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. "Apa yang sedang kalian bicarakan?" ditanya Arka dengan nada curiga. Bima langsung menatap Arka dengan tajam, lalu berkata dengan suara yang penuh emosi, "Jika kamu tahu apa yang sedang terjadi, jangan berpura-pura. Aku tahu kamu juga punya perasaan untuk Bu Laras." Arka terdiam sejenak, namun kemudian menatap Laras dengan pandangan yang penuh rasa sakit. "Benarkah, Bu? Apakah dia tahu segalanya?" Laras merasakan hatinya semakin hancur. Ia telah berusaha keras untuk menjaga kedua hubungan itu tetap terpisah, tetapi kini semuanya terkuak dengan cara yang paling menyakitkan. "Arka, Bima, kalian berdua harus mengerti bahwa ini bukan tentang memilih salah satu dari kalian. Ini salah dari awal, dan aku tidak bisa melanjutkannya," Laras berkata dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Namun, baik Arka maupun Bima tidak menerima jawaban itu. Bima, dengan nada yang lebih keras, berkata, "Ya tapi perasaan ini nyata. Anda tidak bisa berpura-pura tidak ada apa-apa setelah semua yang sudah terjadi." Arka, yang biasanya tenang, mulai menunjukkan sisi emosionalnya. "Bu Laras, jika Anda tidak bisa memilih, maka biarkan saya pergi. Saya tidak bisa terus berada dalam situasi ini." Laras merasakan jiwanya retak. Ia melihat dua pemuda yang ia cintai dengan caranya masing-masing, kini terluka karena pilihannya yang salah. Laras tahu bahwa keputusannya harus datang, meski itu akan menyakitkan. "Aku mencintai kalian berdua," katanya lirih, hampir tidak terdengar, tapi aku tidak bisa memilih kalian. Ini bukan tentang kalian. Ini tentang batas yang sudah terlewati." Suaranya semakin pecah, namun ia tetap tegar, meski tahu apapun yang ia katakan tak akan bisa memperbaiki keadaan. Keputusan itu akhirnya datang dari hati yang terpaksa. Laras tahu, untuk menyelamatkan Arka dan Bima,
dan dirinya sendiri, ia harus melepaskan keduanya. Sebelum ia bisa menghancurkan lebih banyak hati, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari universitas. Ini adalah jalan yang paling berat, tapi ia tahu ini satu-satunya cara untuk mengakhiri rasa sakit ini tanpa menambah luka yang lebih dalam. Malam itu, Laras menulis surat pengunduran dirinya, sambil berharap bahwa, pada akhirnya, waktu akan menyembuhkan semuanya, baik bagi Arka, Bima, maupun dirinya sendiri. Laras berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi langit yang perlahan berubah menjadi senja. Surat pengunduran diri sudah dikirimkan, dan sebentar lagi semua ini akan berakhir. Namun, rasa sesak di dadanya semakin berat. Laras tahu bahwa keputusan ini adalah jalan satu-satunya, tetapi perasaan hampa yang menghantui membuatnya bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa merasa utuh lagi setelah ini. Dunia yang dulu sederhana, kini dipenuhi dengan luka yang ia ciptakan sendiri. Hari terakhirnya di kampus tiba tanpa disangka-sangka. Laras berjalan menyusuri koridor yang terasa lebih panjang dari biasanya. Di setiap sudut, ia mengenang momen-momen kebersamaannya dengan Arka dan Bima. Ia menghindari keduanya selama beberapa hari terakhir, berharap bisa pergi tanpa harus menghadapi tatapan mereka yang akan menghancurkan pertahanannya. Namun, Laras tahu bahwa perpisahan ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Arka dan Bima layak mendapatkan penjelasan, meski itu akan sangat menyakitkan. Sore itu, Laras menerima pesan dari Arka. "Saya tahu Anda akan pergi, Bu. Tolong, biarkan saya bertemu untuk terakhir kali." Laras terdiam lama, memandangi layar ponselnya. Bagaimana ia bisa menolak? Arka adalah bagian dari hatinya, meski ia tahu cinta mereka tidak akan pernah bisa diwujudkan. Dengan tangan gemetar, Laras membalas singkat, datanglah ke ruang dosen." Ia menunggu dengan hati yang berdebar, menyiapkan diri untuk pertemuan terakhir yang akan menguji kekuatannya. Ketika Arka masuk, suasana di dalam ruangan terasa berat dan penuh ketegangan. "Bu, kenapa harus begini? Kenapa Anda memilih pergi?" ditanya Arka, suaranya serak, penuh emosi yang ia tahan. Tatapannya tajam, seolah mencari jawaban yang bisa meredakan rasa sakit di hatinya. Laras menatapnya, berusaha menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. "Arka, saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tetap di sini, saya hanya akan membuat semuanya lebih buruk untuk kalian, dan juga untuk diri saya sendiri." Arka menggeleng, tidak menerima penjelasan itu. "Tapi saya bisa menunggu. Saya akan melakukan apa saja. Saya sudah jatuh cinta, Bu. Anda adalah segalanya untuk saya." Laras merasakan hatinya terkoyak mendengar pengakuan itu. Ia tahu cinta Arka tulus, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan ini hanya akan membawa kehancuran. "Arka, ini bukan soal menunggu atau memperjuangkan perasaan. Ini soal batas yang tak bisa kita lewati. Kamu harus melanjutkan hidupmu tanpa saya, dan saya harus belajar hidup tanpa kalian." Saat itu, pintu ruang dosen terbuka. Bima muncul, dengan wajah penuh kebingungan dan kesedihan yang tak terucap. "Bu, saya sudah mendengar semuanya. Jadi, ini benar? Anda pergi karena kami?" Laras menatap keduanya, Arka yang terluka, dan Bima yang bingung. Kedua pemuda ini adalah cerminan dari hidupnya yang terpecah, dan kini ia harus berpisah dari mereka berdua. "Iya, Bima," jawab Laras akhirnya, suaranya bergetar, "Saya pergi untuk kebaikan kita semua. Saya tidak ingin melukai kalian lebih jauh." Bima mendekat, matanya berkaca-kaca. "Tapi, Bu, kenapa harus seperti ini? Kita bisa mencari jalan keluar." Laras menunduk, menahan tangisnya yang semakin sulit dikendalikan. "Tidak ada jalan keluar yang tidak akan menyakiti kita, Bima. Dan saya tidak ingin kalian menderita lebih lama lagi." Dengan berat hati, Laras berdiri, menyentuh lengan keduanya dengan lembut, lalu berjalan keluar ruangan, meninggalkan Arka dan Bima yang terdiam dalam rasa sakit mereka. Itu adalah langkah terberat dalam hidupnya, tetapi Laras tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan mereka dari keterikatan yang tak seharusnya ada. Di luar gedung, angin sore menyambut Laras dengan lembut, seolah memberikan salam perpisahan. Meski hatinya terluka parah, Laras tahu bahwa perpisahan ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan, bagi dirinya, bagi Arka, dan bagi Bima. Meski bayangan cinta yang tak terselesaikan akan terus menghantuinya, Laras berharap bahwa waktu akan memberi mereka semua kesempatan untuk memulai lembaran baru, tanpa rasa sakit yang sama.